Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat taufik. Karena hanya dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kita mau untuk tergerak melangkahkan kaki menuju majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan taufiknya untuk kita sehingga kita bisa melaksanakan berbagai amal kebaikan sebanyak-banyaknya dan mati dalam keadaan sempurnanya iman. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Mari kita mulai ngaji kita pagi hari ini dengan tidak lupa mengikhlaskan niat kita masing-masing. Kita hadir dalam majelis ilmu ini semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam pembahasan penafsiran Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187. Qala Allah ta'ala uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail. Suratul Baqarah ayat 187.
Dalam pertemuan sebelumnya kita membaca tafsir An-Nasafi. Pada pertemuan ini kita akan membaca tafsir Al-Khazin. Qala Al-Khazinu fi tafsirihi, uhilla lakum laylatas siyami rafathu ila nisaikum. Sababu nuzuli hadhil ayah annahu kana fi ibtida'il amr bis-shaum idza aftara ar-rajulu halla lahu at-ta'amu wasyarabu wal jima'u ila ay yusalli al-isya al-akhirah aw yarquda qablaha fa idza shalla aw raqada haruma alayhi dhalika kulluhu ila lailatil qabilati. Thumma inna Umar bin al-Khattabi waqa'a ahlahu. Al-Khazin mengatakan bahwa sebab turunnya ayat ini, dari ayat-ayat Al-Quran, itu sebagian turun dengan sebab dan sebagian turun dengan tanpa sebab. Ayat-ayat yang turun tanpa sebab lebih banyak dibandingkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang turunnya dengan sebab. Nah, sebab itu yang disebut dengan istilah sababun nuzul. Untuk memahami sebuah ayat Al-Quran, jika ayat tersebut ada sababun nuzul, maka sangat diperlukan pengetahuan tentang sababun nuzul. Sulit memahaminya jika seseorang mufassir tidak mengetahui tentang sebab turunnya ayat tersebut. Jadi sangat membantu pemahaman terhadap sababun nuzul dalam menafsirkan sebuah ayat Al-Quran. Dalam hal ini Al-Khazin menjelaskan bahwa sababun nuzul dari ayat ini, dahulu di awal-awal puasa itu diperintahkan. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa puasa Ramadan pertama kali disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah. Nah, setelah tahun kedua dari hijrahnya Nabi, baru puasa Ramadan itu disyariatkan, diwajibkan. Di awal-awal puasa Ramadan ini diwajibkan, seorang laki-laki itu apabila dia telah berbuka puasa, artinya telah datang waktu maghrib, ketika puasa datang waktu maghrib, maka halal baginya untuk makan, minum, jima, menggauli istrinya sampai sholat isya atau sampai dia tidur sebelum sholat isya. Jadi waktunya sangat sempit, bolehnya makan, minum, menggauli istri itu sangat sempit, hanya antara maghrib sama isya saja. Jadi ketika maghrib berbuka, boleh dia makan, boleh dia minum, boleh dia menggauli istrinya. Tetapi sampai kapan? Hanya sampai waktu isya, hanya sampai dia sholat isya. Nah, dia sholat isya, habis sholat isya sudah nggak boleh lagi makan, minum, jima. Atau sampai dia tidur. Kalau dia sudah tidur meskipun belum sholat isya, maka habis bangun tidur sudah nggak boleh lagi makan, minum, jima. Itu udah nggak boleh. Itu kapan? Di awal Islam. Bukan di awal Islam, di awal disyariatkannya puasa. Awal-awal diwajibkannya puasa kayak begitu. Ini berbicara tentang sababun nuzul. Sampai malam berikutnya udah nggak boleh, sudah nggak boleh lagi sampai malam berikutnya. Itu pada awalnya kayak begitu. Kemudian terjadi sebuah kejadian bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu itu menggauli istrinya setelah beliau sholat isya. Kayak yang kemarin sudah disebutkan dalam tafsir An-Nasafi. Tetapi di sini penjelasannya lebih lebih lembut, lebih ada adabnya, sopan santunnya terhadap Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berbeda dengan yang kemarin yang disebutkan oleh An-Nasafi. Karena tafsir An-Nasafi dalam hal ini An-Nasafi itu mengutip
dari Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari itu seorang Mu'tazili yang kurang adabnya kepada sahabat, kepada hal ini Sayyiduna Umar bin Khattab. Untuk ini Al-Khazin tidak, bahasanya lebih halus, lebih halus. Beliau mengatakan bahwa Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu menggauli istrinya setelah beliau sholat Isya. Padahal nggak boleh, mestinya habis sholat Isya nggak boleh lagi menggauli istrinya. Tetapi beliau melakukan itu. Ketika beliau mandi, beliau mulai dikatakan ba'da ma shallal Isya. Falamma ightasala akhadha yabki wa yalumu nafsahu. Ketika beliau mandi, beliau mulai menangis dan menyesali perbuatannya, menyalahkan dirinya sendiri. Thumma, kenapa beliau melakukan hal yang itu dilarang? Thumma atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyiduna Umar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, a'tadhiru ilallahi wa ilaika min hadhil khati'ah. Artinya saya meminta pengampunan kepada Allah, memohon maaf kepadamu dari kesalahan ini. Inni raja'tu ila ahli ba'da ma shallaitul isya fawajadtu raihatan thayyibatan fasawwalat li nafsi fajama'tu ahli. Beliau menceritakan, wahai Rasulullah, aku pulang ke rumah setelah sholat Isya. Beliau sholat di luar, sholat di masjid, kemudian beliau pulang setelah melaksanakan sholat Isya. Beliau mengatakan, kemudian saya ketika sampai di rumah mendapati bau yang wangi, bau istrinya yang wangi, memakai wewangian. Fasawwalat li nafsi, kemudian diriku atau nafsuku itu tergoda dengan bau yang wangi itu dari istrinya tersebut. Fajama'tu ahli, kemudian aku menjima istriku. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ma kunta bidzalika jadiran ya Umar. Artinya yang seperti itu tidak layak untuk kamu lakukan, wahai Umar. Faqama, kemudian dalam majelis itu ternyata bukan hanya Sayyiduna Umar. Faqama rijalun fa'tarafu bimithli dzalika fanazalat fi Umar wa ashabihi. Kemudian ternyata ketika Sayyidina Umar mengakui kesalahan beliau di hadapan Nabi, kemudian ternyata banyak laki-laki yang berdiri kemudian ikut-ikut ngaku juga, saya juga melakukan yang kayak begitu. Ternyata banyak laki-laki yang nggak kuat, menggauli istrinya setelah dia sholat Isya di malam bulan Ramadan. Bukan Umar sendirian, tetapi banyak para sahabat dari kaum laki-laki itu yang melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Sayyiduna Umar. Maka turunlah ayat ini. Kalau dalam An-Nasafi kemarin itu seakan-akan hanya Sayyiduna Umar saja. Kasusnya itu kasus untuk diturunkan untuk peristiwa kejadian yang terjadi pada Sayyiduna Umar. Tetapi di Al-Khazin itu lebih lembut bahwa ayat ini bukan hanya turun untuk Sayyidina Umar, tetapi ayat ini juga turun untuk para sahabat yang lainnya, yang jumlahnya bukan hanya sedikit, tetapi jumlahnya banyak, yang mereka juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, yaitu menggauli istrinya setelah sholat Isya. Mestinya udah nggak boleh lagi setelah sholat Isya, tetapi mereka masih melakukannya. Maka kemudian turunlah ayat ini, yaitu uhilla lakum lailatas siyami rafatsu ila nisaikum, yaitu yang menjadi rukhsah, menjadi peringan dari hukum yang semula,
Yang semula waktu makan, minum dan jima itu sampai isya, sekarang sampai subuh. Sampai subuh diperbolehkan. Uhilla ay ubiha lakum, yakni diperbolehkan bagi kalian lailata as-siyami. Arada bil lailah layaliya. Di sini lafadznya mufrad lailah, seakan-akan hanya satu malam saja. Tetapi Al-Khazin mengatakan yang dimaksud dengan al-lailah di sini adalah layali as-siyam, malam-malam puasa. Artinya setiap malam di bulan Ramadan itu dihalalkan bagi kalian ar-rafathu ila nisaikum. Ar-rafath yang dimaksud di sini adalah menggauli istri, jima itu yang dimaksud. Meskipun kata-katanya itu kata-kata yang buruk, kemarin sudah kita jelaskan. Kenapa? Karena sebelumnya menggauli istri setelah sholat isya itu adalah sesuatu yang buruk. Tetapi sekarang itu sudah hukumnya sudah tidak berlaku lagi. Ar-rafathu kalamun yustaqbahu lafzuhu min dzikril jima' wa dawa'ihi. Kata rafath itu adalah perkataan yang lafadznya dianggap buruk untuk menyebut kata jima'. Untuk menyebut jima' itu sesuatu yang dianggap buruk dari sisi lafadz, dari sisi lafadz, rafath. Jadi tidak langsung menyebut kata misalnya uhilla lakum lailatas siyami al-jima'u misalnya, tidak seperti itu, atau disebut mulamasa atau mubasyarah seperti kemarin, tetapi yang disebut adalah pilihan katanya adalah ar-rafathu ila nisaikum. Kalau rafath secara umum kemarin kita jelaskan maknanya kan sebuah keburukan. Tetapi kemudian ada kata ila nisaikum untuk menunjukkan bahwa rafath di situ artinya adalah jima'. Dijelaskan oleh Al-Khazin, wa huwa huna kinayatun 'anil jima'. Dan rafath di sini adalah kinayah dari jima'. Qala Ibnu Abbas, innallaha ta'ala hayyun karim yakni fama dzakarahu minal mubasyarati wal mulamasah wa ghairi dzalika innama huwa al-jima'. Jadi apa yang di sini untuk menyebut di dalam Al-Qur'an, untuk menyebut, ini sebagaimana dikatakan Ibnu Abbas, untuk menyebut istilah jima', hubungan suami istri dalam Al-Qur'an itu disebutkan dengan berbagai macam kunyah atau kinayah, berbagai macam kinayah. Ada tadi ar-rafathu ila nisaikum, kemudian ada namanya al-mubasyarah, kemudian ada namanya al-mulamasah. Itu terkadang di dalam Al-Qur'an atau di dalam Al-Qur'an sebagian disebut untuk menyebut istilah jima', untuk memperhalus kata-kata atau lafadz untuk menyebut hubungan suami istri. Seperti di dalam bahasa Indonesia kan juga seperti itu. Ada namanya menggauli istri. Padahal itu yang dimaksud adalah jima'. Ada misalnya macam-macam. Saya nggak teringat semuanya. Tetapi banyak orang menyebut istilah-istilah yang orang kalau kata itu disebut maka orang akan paham. Berkumpul dengan istri, menggauli istri, misalnya berhubungan suami istri. Padahal hubungan suami istri itu kan maknanya bisa luas, tapi orang sudah paham berhubungan suami istri. Sudah paham. Ini kata-kata untuk memperhalus, kata lain untuk memperhalus yang dengan kata itu sudah bisa difahami. Dalam Al-Quran juga dikatakan seperti itu. Ada ar-rafath ila nisaikum. Ini lafadz yang cenderung konotasinya buruk. Kemudian ada mulamasah. Mulamasah arti asalnya apa? Saling bersentuhan. Kemudian ada mubasyarah. Mubasyarah itu saling bersentuhan kulit. Itu mubasyarah. Arti awalnya. Tetapi kemudian
memiliki makna jima dalam sebagian ayat Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Hunna libasul lakum ay sakanun lakum. Istri-istri itu adalah pakaian bagi kalian, artinya ketenangan bagi kalian. Wa antum libasul lahunna, dan kalian kaum laki-laki, para suami itu adalah pakaian bagi para istri. Ay sakanul lahunna, artinya ketenangan bagi para istri. Qila la yaskunu syai'un ila syai'in kasukuni ahadiz zawjaini ilal akhar. Jadi kalau seseorang tidak punya suami, tidak punya istri, apalagi sudah dewasa, ya kan nggak tenang, hatinya tidak tenang, jiwanya tidak tenang. Dirinya itu masih ada sesuatu yang kurang. Ketika dia sudah menikah, maka dia menjadi tenang. Suaminya tenang, istrinya juga menjadi tenang, beribadah juga menjadi lebih tenang. Akan terjaga dirinya. Itu sehingga dikatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Artinya libas di sini sakanun lakum menurut sebagian penafsiran. Kemudian wasummiya kullu wahidin minaz zawjaini libasan. Ini sebagian lagi penafsiran yang lain, dinamakan setiap orang dari suami istri. Suami itu libas, pakaian, kemudian istri itu libas, juga pakaian. Kenapa disebut seperti itu? Litajarrudihima indan naum. Karena keduanya menyendiri ketika tidur. Artinya mereka tidur berdua, suami dan istri. Wajtima'uhuma fi thawbin wahid, tidur berdua, kemudian kumpul dalam satu pakaian, dalam satu selimut. Kalau tidur berdua di bawah satu selimut, sehingga seakan-akan keduanya adalah pakaian dari yang lainnya. Wa qila al-libasu ismun lima yuwari fayakunu kullu wahidin minhuma sitran li sahibihi amma la yahillu. Menurut pendapat yang lain, libas itu adalah kan namanya pakaian. Pakaian itu adalah nama untuk sesuatu yang bisa menutup. Untuk sesuatu yang bisa menutup. Seperti ini pakaian, sesuatu yang bisa menutup badan kita. Itu namanya libas. Maka yang dimaksud di sini bahwa suami itu adalah libas, pakaian untuk istri, istri adalah pakaian untuk suami. Maksudnya adalah sebagai penutup. Penutup bagi pemiliknya dari sesuatu yang tidak halal. Karena ketika seorang laki-laki sudah punya istri, maka kecenderungannya dia akan tertutup dari melakukan sesuatu yang tidak halal, yaitu zina. Dia tidak akan melakukan zina. Itu pada umumnya, kecuali yang nggak umum tadi. Ada orang yang sudah punya istri tetap berzina dengan orang lain. Itu nggak umum itu. Artinya semestinya tujuan dari menikah salah satunya itu agar seseorang itu terhindar dari zina. Makanya kemarin telah kita jelaskan tentang hukum pernikahan. Seseorang kalau memiliki nafsunya kuat untuk melakukan hubungan suami istri, kemudian dia memiliki biaya, maka dianjurkan dia untuk menikah. Tetapi kalau dia punya syahwatnya untuk menikah itu kuat, tapi nggak punya uang untuk menikah, maka dianjurkan dia berpuasa dalam rangka untuk mengerem syahwatnya agar nanti tidak terjatuh dia dalam zina. Diperintahkan untuk berpuasa, dianjurkan untuk berpuasa. Ini kan menunjukkan bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menjaga seseorang agar dia tidak terjatuh pada perbuatan yang haram, yaitu berupa perzinaan.
Kalau kemudian ada seseorang yang sudah menikah kemudian dia berzina, dan itu banyak baik laki-laki maupun perempuan, maka ini berarti ada masalah pada dia, yaitu mengikuti hawa nafsunya, keinginan hawa nafsunya, atau terkena bisikan setan. Karena terkadang seseorang melakukan maksiat itu karena godaan setan, karena yang kedua karena hawa nafsunya yang dia tidak mampu untuk menghentikannya. Sehingga dikatakan dia adalah penutup. Istri itu penutup bagi suami. Penutup dari apa? Dari perbuatan yang tidak halal, yaitu zina atau yang semacamnya. Istri juga, suami juga penutup bagi istri. Ketika seorang istri sudah punya suami, maka dia sudah tenang, dirinya sudah tenang, dia tidak akan berpikir untuk melakukan perzinaan karena dia bisa melakukannya dalam hubungan yang halal dengan suaminya. Di sini maksud dari libas. Kama jaa fil hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis, man tazawwaja faqad ahraza thulutsai dinihi. Barang siapa yang menikah, maka dia telah menjaga 2/3 dari agamanya. Luar biasa, 2/3 itu artinya apa? Banyak ya, 2/3 itu banyak. Kan 2/3 untuk jadi 1 itu berapa? Kurang 1/3 tok kan? 1/3 sama 2/3 sama dengan 1, gitu ya. Jadi artinya dengan menikah itu agama seseorang itu akan menjadi sempurna. Artinya seseorang bisa lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena terjaga 2/3 agamanya. Kalau belum menikah dan dia sudah dewasa, kalau masih anak-anak belum menikah ya wajar, atau dia masih belajar ya sebaiknya santri, sebaiknya ya belajar dulu. Kalau dia sudah punya syahwat yang kuat untuk menikah, ya sebaiknya puasa saja setiap hari, atau Senin, Kamis setiap hari puasa, biar bisa menahan diri. Kalau enggak nanti akan gagal belajarnya. Dia belajarnya belum khatam, belum banyak yang dia pelajari, keburu nafsunya pengen menikah, akhirnya diikuti menikah, ya kemudian belajarnya akan terganggu. Karena akan berbeda seseorang yang sudah menikah dan tidak menikah, dalam hal belajar tentu akan berbeda. Yang belum menikah dia akan leluasa dalam hal belajarnya, waktu akan sangat longgar. Tetapi ketika seseorang itu menikah, apalagi sudah punya anak, dia ngurus suaminya, dia ngurus istrinya, ngurus anak-anaknya, sehingga dia tersibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan rumah. Akhirnya belajarnya akan terbengkalai. Dia tidak akan bisa lagi untuk menghafal dengan baik karena pikirannya sudah bercabang-cabang. Mikir bukan hanya pelajaran, tetapi mikir suami, mikir anak, mikir rumah, mikir dapur, mikir macam-macam. Banyak yang dipikir sehingga dia tidak akan bisa maksimal dalam hal belajar. Berbeda dengan yang belum menikah, maka dia bisa fokus. Maka kalau ada keinginan kuat untuk menikah, sementara dia masih pada umur untuk belajar, hendaknya dia untuk berpuasa tadi untuk menghilangkan atau melemahkan syahwat yang ada pada dirinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah cukup umur dan memiliki kemampuan, maka dianjurkan untuk segera menikah. Ya ma'syaras sabab tazawwaju. Para pemuda, menikahlah dengan segera, karena dengan menikah di sini dalam hadis yang ini faqad ahraza thulutsai dinihi. Seseorang yang menikah maka dia telah menjaga 2/3 dari agamanya. Seseorang akan bisa lebih taat dalam mengamalkan agama karena nafsunya dalam hawa nafsunya atau syahwatnya dalam masalah ini itu sudah terpenuhi. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan. Karena bab kita bukan bab nikah,
tapi bab puasa. Sehingga nggak usah panjang-panjang. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Qala Ibnu Abbas yuridu fi ma'tamanakum alaihi wa khiyanatukum annakum kanu yubashiruna fi layali shaum. Wal ma'na yadhlimunaha bil mujama'ati ba'dal isya wa huwa minal khiyanah. Wa aslul khiyanati ayyu'tamana ar-rajulu ala syai'in fala yu'addi fihi al-amanah. Wa yuqalu lil 'asi kha'inun li'annahu mu'tamanun ala dinihi. Nah, di sini dikatakan alimallahu annakum, Allah mengetahui bahwa kalian kuntum takhtanuna anfusakum, kalian itu menzalimi diri kalian sendiri. Takhtanun maksudnya ya tadzlimuna anfusakum, kalian menzalimi diri kalian sendiri. Nah, jadi istilahnya menggunakan takhtanun, berkhianat, kalian mengkhianati diri kalian sendiri. Yang dimaksud adalah menzalimi diri kalian sendiri. Nah, kenapa disebut dengan itu, dengan khianat? Karena kalian melakukan sesuatu yang dalam agama tidak diperbolehkan. Itu berkhianat dalam agama. Nah, makan, minum, dan jima setelah sholat isya itu tidak diperbolehkan, tetapi ternyata kalian melakukannya. Maka ini berarti menyalahi atau tidak melakukan apa yang telah diamanahkan kepada kita. Yang diamanahkan kepada kita, ini kita bicara secara umum dulu. Yang diamanahkan kepada kita oleh Allah adalah menjalankan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Itu amanah dari Allah. Jadi amanah Allah untuk kita adalah menjalankan semua yang diwajibkan dan meninggalkan semua yang diharamkan. Ketika kita itu meninggalkan yang wajib, berarti kita khianat kepada Allah. Ketika kita menjalankan yang haram, berarti kita berkhianat kepada Allah. Makanya ketika kita berbicara dalam tema Ismatul Anbiya, kemaksuman para nabi, para ulama sebagian memasukkan sifat Ismatul Anbiya ini pada sifat al-amanah. Pada sifat al-amanah, tidak dijadikan sebagai sifat khusus yaitu sifat ismah, tetapi masuk dalam hal sifat amanah. Para nabi itu bersifatan amanah, di antara maknanya bahwa mereka itu terjaga dari melakukan kekufuran, dosa besar dan dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya. Sudah masuk di situ. Bisa difahami ya. Nah, kita kembali ke sini. Nah, ketika seseorang itu melakukan perbuatan yang haram, artinya dia telah berkhianat kepada Allah karena dia tidak melaksanakan amanah. Nah, di awal disyariatkannya puasa, amanahnya adalah setelah sholat isya nggak boleh lagi untuk menggauli istri. Tapi ternyata para sahabat banyak yang menggauli istrinya. Tapi Allah tahu pada azal bahwa mereka itu memang nggak akan kuat untuk melakukan itu. Itu berat bagi kaum laki-laki untuk kemudian tidak menggauli istrinya pada malam Ramadan. Apakah kemudian waktunya kan sempit, hanya maghrib sampai isya, dan waktu maghrib sampai isya kan waktunya sempit. Apakah kan nggak sulit untuk membayangkannya, untuk kemudian melakukan makan, minum, jima di waktu itu. Hadirin rahimakumullah, artinya ini adalah berat dan Allah tahu bahwa ini adalah, Allah Maha mengetahui, tentu saja mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui pada azal bahwa mereka, kaum laki-laki, para sahabat dalam hal ini, dan juga umat Islam secara umum, itu sesuatu yang memberatkan mereka. Udah siangnya nggak boleh,
makan, nggak boleh minum, nggak boleh jima karena sedang puasa, malamnya nggak boleh lagi. Nah, akhirnya kan itu menjadi berat, dan itu selama 1 bulan. Itu menjadi berat bagi mereka. Sehingga ini diturunkan ayat uhillalakum lailatas siyami arrafathu ila nisaikum, untuk meringankan umat Islam, sehingga hukumnya menjadi diperbolehkan seseorang melakukan hubungan suami istri di malam Ramadan sampai dengan subuh. Fataba alaikum ay fatubtum fataba alaikum wa tajawaza ankum wa afa ankum ay wa mahadzunubakum. Kemudian mereka bertaubat karena telah melakukan dengan datang kepada Nabi kemudian mengakui kesalahan mereka, bertaubat, maka kemudian Allah mengampuni mereka. Allah mengampuni mereka dan menghapus dosa-dosa mereka yang telah mereka lakukan sebelumnya. Dan Allah bahkan kemudian memberikan keringanan kepada umat Islam, yaitu dengan dihalalkannya melakukan hubungan suami istri sampai terbitnya fajar. Qala lamma nazala anil Barra'i qala lamma nazala shaumu Ramadan kanu la yaqrubuna nisaa Ramadana kullahu fakana rijalun yakhununa anfusahum. Al-Bara' mengatakan ketika turun puasa Ramadan, kewajiban puasa Ramadan, para sahabat mereka tidak mendekati istri-istri mereka selama 1 bulan Ramadan penuh. Dan ada beberapa orang yang mengkhianati diri mereka dengan kemudian menggauli istrinya di malam Ramadan. Fa'anzalallahu, kemudian Allah menurunkan ayat, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah mengampuni kalian. Al-ayah, qala Ibnu Abbas fakana dzalika mimma nafa'allahu bihin nasa wa rakhkhasa lahum wa yassara. Ibnu Abbas mengatakan, dan ini artinya perubahan hukum dan pengampunan Allah itu adalah sesuatu yang Allah berikan manfaat untuk manusia dan Allah ringankan untuk manusia. Fal'ana bashiruhunna ay jami'uhunna fahuwa halalun lakum fi layalis shaum. Sekarang jami'uhunna, jimaklah istri-istri kalian karena dia hukumnya adalah halal untuk kalian pada malam-malam puasa. Wa summiyat al-mujama'atu mubasyaratan litalasuqi basyarati wahidin bi sahibihi. Sekarang kalau tadi menggunakan istilah rafath dalam lanjutan ayatnya, sekarang menjadi basyiruhunna, yaitu mubasyarah. Basyiruhunna artinya jimaklah istri-istri kalian. Itu bahasa jelasnya seperti itu, tetapi menggunakan kata mubasyarah. Kenapa disebut mubasyarah? Litalasuqi basyarati wahidin bisahibihi, karena menempelnya kulit seseorang dengan seseorang yang lainnya. Artinya suami istri kulitnya saling menempel sehingga disebut dengan mubasyarah ketika melakukan hubungan suami istri. Wa bataghu ma kataballahu lakum ay ma qada lakum fil lauhil mahfudzi yakni al-walad. Carilah apa yang telah Allah tetapkan, Allah takdirkan di lauhil mahfudz untuk kalian, yaitu anak. Yang kemarin kita katakan bahwa seseorang melakukan hubungan suami istri itu niatnya tidak semata-mata untuk memenuhi syahwatnya saja, tetapi hendaknya juga ada niat untuk mendapatkan keturunan, mendapatkan anak. Berdasarkan ayat ini, wabtaghu ma kataballahu lakum, karena adanya anak itu kan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala
pada azal dan sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Maka dikatakan ma kataballahu lakum. Yang melakukan hubungan suami istri itu hanya sebab. Itu hanya sebab. Bukan dia menciptakan. Maka bahasa sebagian orang misalnya suami istri misalnya menciptakan anak itu tidak benar, tidak pas. Dalam bahasa Jawa misalnya gai anak untuk istilah Untuk istilah melakukan hubungan suami istri itu tidak tepat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta, termasuk yang memberikan anak itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Melakukan hubungan suami istri itu hanya sebagai sebab saja. Hanya sebagai sebab. Dia bukan pencipta. Banyak orang suami istri bertahun-tahun, tentu saja dia sudah melakukan hubungan suami istri berkali-kali, tetapi dia tidak mendapatkan anak dari hubungan suami istri itu. Berarti melakukan hubungan suami istri, dia bukan pencipta. Suami ataupun istri juga bukan pencipta anak. Tetapi itu hanya sebab yang Allah jadikan untuk Allah memberikan seseorang amanah berupa anak. Ada sebagian orang yang melakukannya sekali, bahkan terkadang seseorang berzina cuma sekali, kemudian dia hamil dan memiliki anak. Terjadi yang seperti itu. Hadirin rahimakumullah. Jadi makanya di sini dikatakan wabtaghu ma kataballahu lakum. Carilah apa yang sudah Allah tetapkan di Lauhil Mahfuz untuk kalian. Dengan sebab melakukan hubungan suami istri itu, mana tahu tertulis di Lauhil Mahfuz bahwa dengan hubungan suami istri itu Allah menciptakan anak untuknya. Itu maksudnya. Karena sesuatu yang telah ditetapkan di Lauhil Mahfuz, telah tertulis di Lauhil Mahfuz, dia akan terjadi. Dia akan terjadi. Seseorang ketika melakukan hubungan suami istri dengan niat, dengan sebab ini, semoga Allah misalnya memberikan aku rizki anak, maka jika telah tertulis di Lauhil Mahfuz dia mendapatkan anak dengan sebab itu, dia akan mendapatkannya. Tetapi jika tidak tertulis di Lauhil Mahfuz dia mendapatkan anak, maka sebagian orang tidak mendapatkan anak sampai dengan dia tua, bahkan sampai dia mati, dia tidak diberikan anugerah seorang anak. Jadi ini adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Waqila, menurut sebagian pendapat, wabtaghu rakhsatal lati kataballahu lakum bi ibahatil akli wasyurbi wal jima'. Ini penafsiran yang lain. Penafsiran yang lain dalam hal ini memang para ulama beda-beda dalam menafsirkannya. Namanya juga tafsir. Tafsir bisa berbeda antara satu mufassir dengan mufassir yang lain. Wabtaghu ma kataballahu lakum artinya carilah rukhsah yang telah Allah tetapkan untuk kalian, yaitu bolehnya makan, minum dan jima. Artinya kalau dulu nggak boleh melakukan hubungan suami istri setelah sholat isya atau setelah bangun tidur, sekarang sudah diperbolehkan untuk kalian, maka ya lakukanlah. Artinya ya silahkan makan, minum, melakukan hubungan suami istri setelah sholat isya, itu diperbolehkan. Itu makna wabtaghu ma kataballahu lakum. Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah berupa rukhsah itu pergunakan dan lakukanlah. Menurut sebagian ulama tafsir. Waqila utlubu lailatal qadr. Menurut sebagian pendapat ini yang agak jauh ya. Tapi ya pendapat para ulama tentu saja tidak bisa disalahkan. Kita yang bodoh tidak bisa mengatakan itu. Karena masih berhubungan juga. Karena Lailatul Qadar itu pada bulan Ramadan. Wabtaghu ma kataballahu lakum artinya carilah Lailatul Qadar menurut sebagian ulama. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Nazalat fi sirmata bani Qais bin Sirmata al-Ansari wa yuqalu Qais bin Sirmah
wa dzalika annahu dhalla ya'malu fi ardin lahu wa huwa sha'im falamma amsa raja'a ila ahlihi bitamrin wa qala li ahlihi qaddimit ta'am fa aradat al mar'atu an tut'imahu syai'an sukhnan fa akhadat ta'malu lahu dzalika falamma faraghat fa idza huwa qad nam wa kana qad a'ya min at-ta'ab fa aiqadhathu fa kariha ya'siyallaha wa rasulahu fa aba. Kita agak percepat, waktunya sudah mepetnya. Ayakula wa ashaba sha'iman majhudan falam yantasifin naharu hatta husi alaihi falamma afaqa atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam falamma ra'ahu qala ya Aba Qais malaka amsayta talihan fadzakara lahu halahu faghtamma lidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu hadhil ayah. Ini dijelaskan tentang sababun nuzul dari ayat ini, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Bahwa ayat ini turun tentang seorang sahabat namanya Sirmah ibn Qais ibn Sirmah al-Ansari. Dikatakan bahwa Qais ibn Sirmah itu dia bekerja di siang hari, di hari Ramadan, di siang Ramadan waktu berpuasa dia bekerja di tanah miliknya dalam keadaan dia berpuasa. Dari pagi sampai sore dia bekerja. Ketika sore dia pulang dengan membawa kurma. Kemudian dia berkata kepada istrinya, hidangkanlah makanan untukku. Artinya mau berbuka puasa. Kemudian istrinya ingin menghidangkan makanan itu sesuatu yang hangat, ya, yang hangat untuk suaminya. Bukan makanan yang dingin, tapi makanan yang hangat, sehingga istrinya itu kemudian memasaknya dulu. Ketika istrinya sudah selesai, ternyata suaminya sudah tidur. Saking capeknya, karena sangat capek bekerja di siang hari dalam keadaan berpuasa, begitu datang nunggu istrinya menyiapkan makanan untuknya untuk berbuka puasa, tiba-tiba dia sudah ketiduran. Padahal kalau sudah tidur, boleh nggak makan lagi di awal tadi? Sudah nggak bisa. Dia sudah ketiduran, suaminya ini. Kemudian dibangunkan oleh istrinya. Dibangunkan dan terbangun. Tapi Sirmah ini nggak mau dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Karena itu nggak boleh dia makan. Maka dia pun nggak mau makan, nggak mau minum karena dia sudah tidur. Sementara kalau sudah tidur, meskipun belum sholat isya, itu tidak boleh lagi untuk makan minum. Ini di awal disyariatkannya puasa yang tadi kita ceritakan. Sehingga dia tidak makan dan puasa lagi besok harinya dan bekerja. Besoknya sudah siang dia lanjut puasa lagi. Karena sudah waktunya untuk berpuasa. Sampai tengah hari dia pingsan. Karena tadi nggak makan, malamnya nggak makan. Sehingga dia pingsan pada pada tengah hari besoknya, yang dimana dia malam nggak makan nggak minum gara-gara sudah ketiduran lebih dulu. Ketika dia sudah siuman, sudah sadar dari pingsannya, beliau datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menceritakan tentang keadaan dia, menceritakan tentang bagaimana yang terjadi pada beliau, sehingga menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersedih atas kejadian yang seperti itu. Kok bisa ada seorang muslim, seorang sahabat sampai dia pingsan gara-gara kejadian yang di luar di luar dugaan. Artinya dia ketiduran, harusnya dia makan dulu baru tidur, kemudian ketiduran saking capeknya. Maka turunlah ayat ini,
Ayat ini bagaimana? Ayatnya mengatakan bahwa makan minum itu diperbolehkan sampai subuh. Sampai subuh. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Artinya makan dan minumlah kalian sampai subuh. Itu maksudnya. Boleh. Pokoknya belum terbit fajar shadiq, boleh makan minum diperbolehkan. Tidak ada larangan. Anil Barra'i qala kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu sha'iman fa hadara al-iftar fanama qabla an yuftira lam ya'kul lailatahu wa la yawmahu hatta yumsiya. Wa inna Qais bin Sirmah al-Ansari, ini sama kita baca saja, kana sha'iman. Sedikit berbeda tetapi ceritanya tentang Sirmah tadi. Qais bin Sirmah al-Ansari. Kana sha'iman falamma hadara al-iftar atamra'atahu faqala a indaki ta'am? Qalat la walakin antaliq fa atlubu laka. Wa kana yawmahu ya'malu faghalabathu 'ainuhu faja'athu mira'atun falamma ra'athu qalat khaybatun laka falamma intasafa an-nahar ghushiya 'alaihi fadhukira dzalika lin-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fanazzalat hadhil ayah. Ceritanya hampir sama dengan yang tadi kita ceritakan tentang sababun nuzul dari ayat ini. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Fafarihu biha, kemudian mereka gembira, farahan syadidan, gembira sekali, wa nazalat, dan turun ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Wa ma'nal ayah wa kulu washrabu fi layalis shaum. Makan dan minumlah pada malam-malam puasa, malam-malam Ramadan diperbolehkan untuk puasa. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, sampai menjadi jelas bagi kalian benang putih dari benang yang hitam. Apa maksudnya? Bayadun nahar min sawadil lail, sampai terang, yaitu putihnya siang dari hitamnya malam. Kalau malam kan hitam, kalau siang itu putih. Wa summiya khaytaini li'anna kulla wahidin minhuma yabdu fil ufuqi mumtaddan kal khayt. Disebut sebagai benang karena keduanya itu tampak di ufuk, itu melintang seperti benang. Seperti benang. Kalau kita lihat fajar shadiq di ufuk timur, maka dia awalnya seperti benang putih dari utara, di ufuk timur dari utara ke selatan, seperti benang. Kemudian dia menebal. Awalnya kan tipis, kecil seperti benang. Kemudian dia melebar. Karena itu dia dinamakan dengan khayt atau benang. Qala syair falamma adha'at lana sudfatun walaha minas subhi khaytun anara. Ini sebagai untuk membuktikan bahwa khayt yang dimaksud di dalam ayat ini, yang dimaksud adalah bisa minal fajr, apalagi dijelaskan dalam berikutnya minal fajr. An Sahli bin Sa'ad qala lamma nazalat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad wa lam yanzil minal fajr. Jadi cuman sampai di situ saja turunnya ayat Al-Qur'an, sampai di situ. Minal fajrnya belum turun. Fakana rijalun idza aradu sauma rabata ahaduhum fi rijlihil khaytal abyad wal khaytal aswad. Sebelum tahu itu, belum turun minal fajr. Turunnya cuman sampai hatta yatabayyana lakumul khaytu al-abyadu minal khaytil aswad. Udah gitu saja. Belum turun minal fajr, penjelasan minal fajr belum ada. Maka orang-orang itu, sebagian sahabat itu kalau ingin puasa, mereka mengikat kakinya dengan benang putih dan benang hitam. Kakinya diikat dengan benang betulan, benang putih dan benang hitam.
Wala yazalu yaqulu hatta yatabayyana lahu ru'yatuhuma. Dan dia terus makan, minum sampai terlihat, sampai menjadi jelas bagi dia untuk melihat keduanya. Kan malam hari. Kalau nanti sudah terlihat jelas benang yang diikatkan di kakinya itu sudah tampak, maka dia baru berhenti makan. Fa'anzalallahu ta'ala azza wa jalla ba'dahu minal fajr. Kemudian Allah menurunkan setelah itu lanjutan dari ayat minal fajr, dari fajar. Fa'alimu annahu innama ya'nil lail wan nahar. Sehingga mereka mengetahui bahwa yang dimaksud itu malam dan siang. Nah, ini. Hadirin rahimakumullah. Waktu sudah habis. Nah, sebenarnya masih ada beberapa faedah yang ingin kita sampaikan terkait dengan ini. Nah, insya Allah sedikit besok akan kita lanjutkan, baru kita masuk pada bab i'tikaf. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.